彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Lengan hitam gelap diperpanjang dari celah spasial. Lengan ini sangat layu dan tampak seolah-olah lapisan kulit hitam telah dibalutkan beberapa tulang. Kulit kering itu samar-samar mengungkapkan beberapa garis aneh yang memancarkan aura hitam. Pemilik lengan yang keriput cukup berhati-hati saat sinar cahaya hitam ini melesat keluar. Dentang! Setelah dua serangan saling menghancurkan satu sama lain, lengan hitam tiba-tiba diperpanjang dan memaksa pelat hitam itu kembali. Mata Xiao Yan sedikit dingin setelah melihat Gu Kamu ditarik pergi. Tetaplah di sini. Xiao Yan dengan dingin tertawa saat Gu Yu menjerit kesal. Teriakan tua akhirnya bergema dari celah spasial gelap hitam saat Xiao Yan mencoba pukulan pembunuhan ini. Xiao Yan akhirnya dipaksa mundur beberapa langkah setelah dua jari bentrok. Matanya dingin ketika dia melihat tangan hitam pekat. Sesaat kemudian, tangan hitam itu menjadi ungu merah, kemungkinan sebagai akibat dari api surgawi. Anak kecil, kamu seharusnya tidak merasa senang. Klan Hun aku telah membuat kesalahan dengan membiarkan kamu menjadi sekuat ini, tetapi jangan berpikir bahwa itu klan Hun aku takut pada kamu hanya karena kamu telah mencapai kelas Dou Sheng. Jika kamu ingin menyelamatkan ayah kamu Xiao Shan, maka kamu harus menuju ke dunia Hun. Aku yang lama menunggumu. Udara hitam melayang di sekitar tangan yang hitam karena itu dengan cepat mengundurkan diri ke celah spasial. Pada saat yang sama, suara tua yang gelap ditransmisikan ke ranah bintang. Yakinlah. Aku akan menuju ke dunia Hun cepat atau lambat. Xiao Yan melihat celah spasial gelap hitam dan dingin tertawa. Dia tidak dengan sembarangan mengisi ke celah. Tidak ada yang meragukan betapa kuatnya klan Hun. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas di dalam hatinya. Dia berbalik dan melihat murid-murid dan tetua Falling Star Pavilion. Semua orang buru-buru dan dengan hormat berteriak setelah mendengar perintah ini. Setelah pertempuran ini, reputasi Xiao Yan dalam Falling Star Pavilion tidak diragukan lagi mencapai puncaknya. Kekuatan Dou Sheng yang benar sudah cukup untuk membuat semua orang hadir dengan senang hati tunduk. Xiao Yan pindah setelah melihat lalu lintas manusia yang memisahkan. Dia sekali lagi muncul di alun-alun. Seorang guru raksasa dan seorang alkemis. Prestasi pemuda ini, yang telah digambarkan sebagai sampah saat itu, akan menyebabkan jenius yang paling sempurna untuk pucat. Orang yang telah campur tangan sebelumnya harus menjadi Hall of Souls Dou Sheng, kan? Yao Lao mengangkat kepalanya dan bertanya. Itu benar, dia sangat kuat, tapi dia sepertinya khawatir tentang sesuatu dan tidak berani muncul. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan suara yang agak tidak pasti. Rasa dingin melintas di wajah Xiao Yan setelah ia mendengar bahwa itu aliansi Sungai Mendalam telah dibentuk oleh Sekte Langit Mendalam dan beberapa faksi lainnya. Hari ini, setan tua Tianming telah dibunuh oleh tangan kamu. Selain itu, sejumlah besar ahli dari aliansi Sungai Mendalam meninggal di sini, jadi mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan, tetapi kita akan tampak terlalu lemah jika kita tidak membalas dendam. Yao Lao dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata ini. Mereka langsung merenungkan gagasan itu. Lupakan tentang klan Hun. Hanya kekuatan Hall of Souls lebih kuat dari Pavilion Falling Star kami. Pavilion Falling Star kami benar-benar bertentangan dengan mereka. Tidak mungkin untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan mereka. Xiao Yan mengangguk saat dia menjelaskan dengan lembut.
Dengan hanya kekuatan dari pavilion Falling Star kami memiliki peluang sangat tinggi untuk dikalahkan ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, kita harus mencari sekutu jika kita ingin melawan Hall of Souls. Ini kemungkinan tidak akan mudah. The Hall of Souls terlalu kuat. Siapa lagi selain kami yang akan menentang mereka? Cailin merajut alisnya dan bertanya. Justru karena Hall of Souls terlalu kuat sehingga kami memiliki kesempatan. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Orang-orang itu telah melakukan banyak hal yang membuat orang lain marah untuk mengumpulkan jiwa. Contohnya adalah Pil Tower. Mereka membenci Hall of Souls sampai ke tulang mereka. Jika mereka tidak takut dengan kekuatan aula jiwa, mereka pasti sudah mengumpulkan orang untuk melawannya. Setelah mendengar kata-kata ini, kelompok dokter peri kecil dan Xiao Yan tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang apa yang disebut Small Pill Tower. Tidak banyak orang yang bisa masuk ke menara pil kecil ini. Xiao Yan tua mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan. Yao Lao tertawa. Ini karena persyaratan pertama untuk memasuki Small Pill Tower adalah untuk dapat memperbaiki pil obat tingkat 8 yang dapat memanggil pil Lightning 7 warna. Pada saat yang sama, roh seseorang pasti telah mencapai negara jiwa. Seven Colored Pill Lightning, roh Soul State, persyaratan ini memang cukup keras. Xiao Yan mengangguk. Sebelum ia menembus kelas Do Usheng, itu akan sedikit sulit baginya untuk memperbaiki pil obat pil penuntun pil 7 warna. Oleh karena itu, dirinya yang dulu mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki menara pil kecil. Orang-orang di dalam Small Pill Tower adalah inti sejati dari Pill Tower. Keberadaan mereka adalah alasan mengapa Hall of Souls tidak pernah melakukan sesuatu yang terlalu buruk untuk Pill Tower. Iblis-iblis itu semua adalah orang yang sangat tua. Bahkan aku harus membungkuk dan memberi salam kepada beberapa dari mereka ketika aku bertemu mereka. Yao Lao agak tertawa. Selain itu, diriku yang dulu pernah tinggal di dalam menara pil kecil, tapi aku tidak terbiasa dengan atmosfer, jadi aku akhirnya pergi. The Small Pill Tower tidak memiliki aturan yang terlalu ketat. Sangat mudah untuk pergi tetapi sulit untuk masuk. Xiao Yan diam. Xiao Yan sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa itu ada 2 ahli kelas Ban Sheng yang tersembunyi di dalam Flower Sect. Dia tidak merasakan keberadaan mereka ketika dia pergi ke sekte bunga saat itu. Haha, bagaimana mungkin untuk tidak membentuk yayasan setelah berada di Central Plains untuk waktu yang lama? Contohnya adalah setan tua Tianming from sekte langit mendalam. Yao Lao tersenyum. Dia sangat tua dan memiliki banyak teman saat itu. Oleh karena itu, ia jelas menyadari setan tua yang tersembunyi di dalam berbagai sekte. Mata Xiao Yan berkedip. The Hall of Souls pasti akan terlibat dalam masalah yang berhubungan dengan api misterius seperti lotus api pemurnian. Pertempuran di ranah bintang telah berakhir dengan cara yang luar biasa saat Xiao Yan keluar dari retretnya. Xiao Yan dan reputasi Falling Star Pavilion di Central Plains akan melonjak karena pertempuran besar ini. Dia telah melawan 3 Ban Sheng yang hebat dengan kekuatannya sendiri yang mengakibatkan 2 kematian dan 1 cedera. Dia bahkan akhirnya mendapatkan elit Do Usheng dari klan Hun untuk campur tangan secara pribadi untuk membantu elit terakhir Ban Sheng melarikan diri. Berita tentang pertempuran ini menyebabkan ekspresi semua orang yang mendengarnya berubah. Di mata banyak orang, seorang elit Ban Sheng adalah eksistensi legendaris, namun 2 dari para ahli ini, yang tampaknya tak tersentuh oleh orang biasa, telah dibunuh oleh Xiao Yan. Yang lain tanpa sadar terkejut dengan hasil ini. Setelah insiden ini, tidak ada faksi lain di Central Plains akan dengan mudah meremehkan faksi yang meningkat ini. Dibandingkan dengan munculnya Falling Star Pavilion, aliansi Sungai Mendalam berada dalam keadaan yang jauh suram. Satu-satunya elit Ban Sheng dalam sekte langit yang mendalam telah dibunuh oleh Xiao Yan. Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan tetap tergantung di langit. Dia melihat gunung yang sangat kacau yang diliputi oleh lautan api. Ekspresi acuh tak acuh ada di matanya. Dia memimpin pasukan dari Falling Star Pavilion di sini. Sepanjang jalan, dia telah menghilangkan beberapa cakar dan gigi dari aliansi Sungai Mendalam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan pada saat ini. Dia jelas menyadari bahwa itu Falling Star Pavilion akan berkali-kali lebih menyedihkan mengingat metode sekte langit yang mendalam dan aula jiwa jika dia tidak meninggalkan retretnya tepat waktu. Sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan belas kasihan.
Xiao Yan agak tertawa ketika dia melihat banyak gambar setelahnya. Tangannya dengan lembut terkepal. Ruang itu sendiri segera runtuh setelah tangannya terkepal. Sebuah gambar setelah di kejauhan tiba-tiba berhenti ketika darah padat ditembak. Lei Zunzi bahkan tidak memekik saat dia berubah menjadi daging cincang. Xiao Yan perlahan menarik tangannya. Dia bahkan tidak melirik sekumpulan daging buram. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika Han Sui belum menyelamatkannya ketika dia pertama kali tiba di dataran tengah, dia mungkin akhirnya mati di padang pasir. Kota Tianbei, Klan Han. Mata semua orang dari Klan Han tercengang saat mereka melihat ketiga pria tua yang tiba-tiba muncul. Aura mereka begitu kuat sehingga menakutkan. Gelombang acak dari lengan baju adalah semua yang diperlukan untuk mengirim beberapa ahli keluar dari halaman dengan darah mengalir dari mulut mereka. Beberapa ahli itu telah datang ke Klan Han untuk menemukan masalah. Mereka berbaring di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Semua orang dari Klan Han tercengang. Nama ini terlalu terkenal di Central Plains. The Wind Lightning Pavilion tidak akan ada lagi di wilayah utara ini di masa depan. Jika Klan Han tertarik, kamu dapat menggantinya. Kami bertiga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. The Falling Star Pavilion Elder tertawa. Han Qi sesaat terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Tubuhnya sangat bergetar saat sukacita liar memenuhi wajahnya. The Falling Star Pavilion melonjak di Central Plains. Jika Klan Han mereka dapat melompat ke pohon besar ini, mereka bahkan tidak akan repot-repot tentang Pavilion Wind Lightning lama, apalagi klan lainnya. Haha, kepala Klan Han, tolong yakinlah bahwa itu ketua Pavilion Junior telah secara pribadi menyebutkan ini. Balas dendam dari Falling Star Pavilion berlangsung selama 10 hari. Selama 10 hari ini, setidaknya 20 sekte dimusnahkan oleh pasukan Falling Star Pavilion. Faksi-faksi ini, yang tidak sangat kuat, tidak dapat membalas terhadap Falling Star Pavilion, yang memiliki Ban Sheng tingkat tinggi, bintang 1 Dou Sheng, dan banyak ahli top. Letusan dari Falling Star Pavilion dengan kejam mengguncang banyak faksi. Di masa lalu, Falling Star Pavilion telah mempertahankan dirinya di satu sudut dan diam-diam dikembangkan. Itu tidak menunjukkan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan beberapa faksi tidak memperlakukan faksi yang naik ini dengan serius. Namun, pembalasan dari Falling Star Pavilion memungkinkan semua orang mengerti bahwa itu tidak jinak. Sebaliknya, itu adalah harimau ganas yang akan menggigit jika marah. Setelah 10 hari berlalu, pasukan besar Jatuh Star Pavilion mulai menarik kembali. Bagaimanapun, mereka tidak ingin membantai semua orang. Kematian yang diperlukan akan memungkinkan Falling Star Pavilion untuk membangun kekuatan yang mengesankan, tetapi kematian itu tidak dapat memalukan. Xiao Yan dan Yao Lao telah mengendalikan hasilnya dengan cukup baik. The Hall of Souls relatif tenang sementara Falling Star Pavilion terlibat dalam balas dendam liar. Mereka tidak mengirim ahli untuk memberikan bantuan kepada aliansi Sungai Mendalam, tetapi kelompok Xiao Yan tidak rileks. The Hall of Souls selalu misterius. Itu pasti mengumpulkan kekuatannya dengan tidak bertarung kali ini. Setelah waktunya matang, itu akan memberikan Falling Star Pavilion pukulan yang benar-benar mematikan. Kelompok Xiao Yan tentu saja tidak akan meremehkan potensi bahaya ini. Jika mereka benar-benar ingin bertempur di Hall of Souls, maka masalah aliansi adalah prioritas utama Falling Star Pavilions. Oleh karena itu, 2 surat disampaikan oleh 2 ahli Falling Star Pavilion ke Flower Sect dan Burning Flame Valley sementara tentara secara bertahap mundur. Meskipun kedua faksi ini tidak semenakutkan sebagai menara tahanan, mereka masih faksi teratas dalam dataran tengah, mengikat mereka akan memperkuat aliansi. Tidak perlu terburu-buru untuk mengundang sekte yang lebih kecil. Setelah 3 faksi besar setuju dengan aliansi, semua sekte yang lebih kecil secara alami akan mengerumuni. Selama mereka mengatur bar sedikit tinggi, aliansi super yang sebanding dengan Hall of Souls akan lahir di tangan Xiao Yan. Burning Flame Valley. Di dalam hutan bambu yang tenang jauh di dalam Burning Flame Valley, seorang lelaki tua dengan rambut merah menyala mengayunkan gulungan di tangannya ke atas meja batu. Uhuk-uhuk. Orang tua itu mengeluarkan beberapa batuk intens setelah melampiaskan amarahnya. Wajahnya menjadi panas. Tang Huo'er buru-buru melangkah maju dan dengan lembut menepuk punggungnya. Chou, Huo'er, jangan kasar.
Tang Zhen terbatuk saat dia cemberut. Mampu mencapai pencapaian seperti itu di usia seperti itu menunjukkan betapa hebatnya Xiao Yan ini, dan dia bahkan mampu mengumpulkan kamu berdua di sisinya. Pria tua berambut merah itu mengangkat alis setelah mendengar godaan ini. Dia dengan malas duduk di kursi batu dan secara acak mengambil buah dari meja. Bergerak! Mulut pria tua berambut merah itu menegang saat dia menggigit buahnya. Setelah itu, dia melemparkannya ke samping dengan wajah tanpa ekspresi. Pria tua berambut merah itu duduk dari kursi batu.